Shalom, selamat pagi jemaat. Selamat datang dalam ibadah minggu ini, minggu keempat. Semoga Tuhan selalu melindungi kita semua, memberkati dalam segala aktivitas. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai dan sejahtera. Tuhan Yesus berkati.
Warta Jemaat Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 27 Oktober 2024, pukul 9 waktu Indonesia Timur. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini. Khusus bagi yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha, kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Penerimaan kolekta Minggu 20 Oktober 2024 pukul 9 WIB sebesar Rp13.798.000. Syukur sebesar Rp1.065.000. Persepuluhan sebesar Rp1.269.000. Dan sarana fisik sebesar Rp456.000. Penerimaan kolekta Minggu 20 Oktober 2024 pukul 18 WIB sebesar Rp8.245.000. Syukur sebesar Rp3.350.000. Persepuluhan sebesar Rp450.000. Sarana fisik sebesar Rp481.000. Kebaktian Minggu 20 Oktober 2024 saat ini dilayani oleh Pendeta Hengki Pesiwarisa. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ora et Labora dan Majelis Jemaat GPM Kategorial Polri Sinar Kasih. Pembacaan Alkitab dari Esra pasal 6, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-12. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini, Mita Siaila, Bapak Pit Mustamu, Vokal Grup Sektor 5 Jemaat Bethel. Lagu Prosesi Masuk Para Pelayan, nyanyian doa sahabat lama nomor 220, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 170. Jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 27 Oktober 2024, Majelis Kerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumaho MTH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
Jemaat yang dikasihi, selamat pagi, shalom. Marilah kita tabiskan ibadah kita di saat ini. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan. Roh Kudus yang membarui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu, amin. Nats pembimbing kita, bersorak-soraklah bait Tuhan seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah Dialah menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Mazmur 100 ayat 1 sampai 3a. Hari terang, waktu senang, tatkala aku bertemu menangisku dan Tuhanku, yaitu Juru Selamatku. Hari terang, waktu sang, tatkala aku bertemu menangisku dan Tuhanku, yaitu Juru Selamatku. Penebus yang kudus, yaitu Juru Selamatku. Sungguh benar ku bergembira bila ku duduk sertanya, sambil seru pujianku dekatlah pada tangannya. Harikah waktu sang, tatkala aku bertemu menangisku dan Tuhanku, yaitu Juru Selamatku. Penebus yang kudus, yaitu Juru Selamatku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam umat yang mengaku dosa.
Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Jangan terus selalu Tuhan, singgah juga di hatiku meski aku tidak mustahil. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Manakala hadap Allah, aku yang terpilih, harap bicara-Mu saja, Tuhan yang safi. Tuhan Yesus, dalam sakitku aku harap Engkau tolong turut nikmat-Mu. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kremisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Siapa ini yang berpakai baju putih? Dengarlah, mereka itu pun menyanyi. Dari mana datangnya? Dialah yang bersihkan baju dalam anak domba kudus yang telah luput dari susah dan bernaung pada anugerah-Mu.
karena pada ars Tuhanku. Jemaat yang kekasih, karena itu marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dulu mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Oh Tuhan, Engkau tunggu cinta kasih-Ku segenap. Hidupku Ku persembahkan dan mengiring Kau tetap. Karena hilang keberatan serta sakit susahku, asal saja aku tahu Engkau ada sertaku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terdemi, ya Tuhan Al-Masih. Ya Tuhan, beriku rasa kuatnya pengasihan, beriku hidup bagi Dia, tolong hingga ku benar. Beri pengasihan menolak susah serta sukaku. Beri pengasihan berubah hatiku dan batinku. Tuhan, aku minta, berilah aku cinta, Engkau saja terdemi, ya Tuhan Al-Masih. Kami persilakan Pak Pit Mustamu untuk memuji Tuhan dengan lagu pujiannya. Pagi baik, Tabea, selamat hari Minggu, Shalom. Puji Tuhan, ketong semua ada di pagi hari ini karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Kebahagiaan ketong alami sampai saat ini. Dan izin Pak Pendeta beta mau bersaksi sebelum kenapa beta pilih lagu ini untuk pujian di pagi hari ini. 30 September lalu, Tuhan anugerahkan beta
1 tahun usia menjadi 76 tahun. 17 Oktober lalu Tuhan kasih anugerah lagi hari ulang tahun perkawinan yang ke-42. Jadi satu lagu ini untuk mensyukuri dan memuji kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus baik. God is good. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay down, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and in darkest night. You are known like another. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that you have made, oh, I will sing of the goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. I'm surrendered now. I give it everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that you have taken, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I have made,
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih, puji Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini terambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 1 sampai 12. Bagian firman Tuhan ini kita akan baca berbalasan. Kaum perempuan membacakan ayat ganjil dan kaum laki-laki membacakan ayat genap. Mari dengan sikap berdoa kita tunduk kepala, angkat hati pada Tuhan, dan kita menyanyikan kidung jemaat nomor 56. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati hidupku, penuhilah ya Roh Kudus. Firman Tuhan bunyinya demikian. Sesudah itu, atas perintah Raja Darius, diadakanlah penyelidikan dan perbendaharaan di Babel, di tempat naskah-naskah disimpan. Kemudian di Ameta, benteng yang di provinsi Media, didapati sebuah gulungan yang isinya sebagai berikut. Dan juga perlengkapan emas dan perak rumah Allah yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci yang di Yerusalem dan dibawa ke Babel, itu harusnya dikembalikan supaya kembali pula ke dalam bait suci yang di Yerusalem, ke tempatnya yang semula, dan engkau haruslah menaruhnya di dalam rumah Allah. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu, bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula.
dan apa yang diperlukan, yakni lembu jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi Allah semesta langit, juga gandum, garam, anggur dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Selanjutnya telah dikeluarkan perintah olehku supaya setiap orang yang melanggar keputusan ini akan dicabut sebatang tiang dari rumahnya untuk menyulakannya pada ujung tiang itu, dan supaya rumahnya dijadikan reruntuhan oleh karena hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi, tanpa terasa kita telah memasuki minggu terakhir bulan Oktober 2024, dan kurang lebih 4 hari lagi kita mengakhiri bulan ini dan kita memasuki bulan baru November 2024. Di bulan November itu ada salah satu agenda penting dari Gereja Persekutuan Maluku, yaitu pemilihan Majelis Jemaat periode 25-30. Nanti itu berlangsung pada hari Senin minggu pertama November. Hitung-hitung nanti pemilihan berlangsung pada tanggal 4. Bagi Bapak Ibu yang punya hak dipilih dan memilih, mudah-mudahan pada saatnya datang untuk mempergunakan hak itu sebaik mungkin, karena Tuhan memakai Bapa dan Ibu untuk memilih para pelayannya untuk menjalankan tugas-tugas pelayanan pada periode Majelis Jemaat berikutnya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu jangan lupa biar sibuk, tetapi datang di tempatnya masing-masing, terlibat dalam proses pemilihan itu. Materi khotbah kita pada minggu terakhir ini sesuai teks bacaan kita tadi, Esra 6 ayat 1 sampai 12, dengan tema khotbahnya relasi antar sesama untuk kesejahteraan. Kitab Esra pada umumnya menggambarkan tentang upaya-upaya pemulihan bangsa Israel pasca atau sesudah pembuangan, ketika mereka kembali ke Yerusalem, tanah asal mereka. Semua kita tahu bahwa Israel itu adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah. Tuhan mereka adalah Allah Yahweh pencipta dan penakluk alam semesta, termasuk bangsa-bangsa dan dunia. Allah Yahweh inilah yang akan memimpin perjalanan kehidupan Israel selama peradaban dunia ini masih ada. Allah menurunkan Taurat melalui Nabi Musa, yang kemudian kita sebut hukum Taurat. Dan hukum ini memuat aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, ketetapan-ketetapan yang Allah buat agar Israel melaksanakannya secara konsekuen dalam rangka membangun hubungan dengan Allah, tapi juga membangun hubungan dengan sesama yang lain, termasuk bangsa-bangsa di sekitarnya.
Namun dalam realitas kehidupan bangsa Israel dalam sejarah perjalanannya, kehidupan bangsa Israel mulai mendua, sikap mereka mulai mendua. Pada satu sisi, mereka percaya kepada Yahweh, Allah Tuhan mereka, tetapi di sisi lain mereka percaya kepada Baal, dewa-dewa. Mereka tidak taat lagi kepada Yahweh Tuhan mereka melalui pelaksanaan hukum Taurat itu secara konsekuen. Dengan demikian, Allah tidak mau membiarkan keberadaan Israel hidup dalam kondisi seperti begitu. Mereka jauh dari Tuhan, tidak lagi melakukan Taurat yang pada akhirnya akan mengakibatkan dosa dan kejahatan bagi diri mereka. Allah tidak membiarkan mereka hidup demikian. Dan Allah akan mendidik mereka kembali ke jalan yang benar. Dengan cara Allah membuang mereka ke Babel. Kurang lebih 70 tahun Israel berada di dalam penjajahan Babel. Tentunya sebagai orang asing di negeri itu, hidup mereka sangat menderita. Hak-hak mereka dibatasi. Kehidupan perekonomian menjadi buruk. Usaha-usaha untuk bekerja tidak bisa didapati secara baik karena status mereka sebagai orang terasing. Intinya, Israel berada dalam penderitaan yang luar biasa. Dan ini cara Tuhan untuk mendidik mereka. Di sisi lain, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang pengampun itu, Allah yang tidak cemburu, penuh belas kasihan itu, ingin menyelamatkan Israel dari derita yang dalam itu. Dan cara Allah sangat unik. Bagaimana tindakan penyelamatan terhadap Israel itu? Dia memakai Raja Kores, Raja Persia, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penderitaan yang dialami di Babel. Kores mulai menaklukkan Babel. Setelah Babel ditaklukkan, di bawah penguasaan Kores, Raja Persia itu, lalu Kores mengeluarkan suatu piagam, suatu dekret yang berisikan memberikan kesempatan bagi Israel kembali ke daerah asalnya. Dan yang berikut, bagi semua mereka termasuk Nabukadnezar yang pada saat penghancuran Yerusalem mengambil berbagai perlengkapan dalam bait suci, emas, perak, dan sebagainya, harus dikembalikan ketika Israel pulang ke Yerusalem. Inilah beberapa maklumat piagam dekret yang dibuat oleh Raja Kores, raja bangsa asing itu, untuk bagaimana memberikan kesempatan bagi Israel kembali ke daerah asalnya, Yerusalem. Ketika Darius melanjutkan pemerintahan Kores, pada saat Israel sudah kembali ke Yerusalem, dia teringat akan piagam, akan dekret yang dikeluarkan oleh Kores. Bahwa kembalinya Israel ke Yerusalem, mereka harus dibangun, mereka harus dipulihkan perubahan-perubahan karakter dan perilaku yang dulunya mereka jauh dari Allah, yang dulunya mereka tidak melakukan Taurat secara konsekuen dan benar. Kondisi-kondisi keterpurukan ekonomi, masalah-masalah perpolitikan, HAM,
di dunia peradilan. Ini tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Darius pada saat pemulihan dan membangun kembali Yerusalem. Dan ini semua tercantum di dalam dekret itu. Dan ketika Darius melihat kembali, mencari kembali dalam kearsipan negara, dokumen-dokumen negara, oh benar, perintah ini ada dan saya harus lakukan dekret dan piagam itu. Maka Darius mulai melakukan persiapan dalam pemulihan dan pembangunan kembali daripada Israel di Yerusalem. Darius mengenal akan kelemahannya walaupun dia seorang raja yang berkuasa. Dia menganggap dia juga ada punya kelemahan dan keterbatasan. Sehingga dia membuat suatu teamwork yang kuat dan dinamis. Melibatkan para bupati dari negeri-negeri sekitar. Melibatkan bangsa Israel dengan berbagai potensi dan sumber daya alam. Tapi sumber daya manusia yang mereka miliki. Dan semua ini dikerahkan, digunakan, dimanfaatkan sesuai dengan talenta dan karunia masing-masing untuk pemulihan dan pertumbuhan kembali bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini, dari kerjasama Daud dengan para bupati, orang-orang di sekitar, yang mereka juga adalah orang-orang asing, dengan kerjasama, dengan semua kekuatan yang berada di negeri Israel, maka Israel dapat dipulihkan, dibangun kehidupan yang baik menuju masa depan. Pertumbuhan ekonomi mereka memadai, sistem pemerintahan mereka berjalan dengan baik, politik, HAM, dan keadilan, semuanya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, bagi Darius, membangun kebersamaan dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, merupakan kunci keberhasilan dalam pemulihan dan pembangunan kembali Yerusalem, khususnya bangunan Bait Allah yang ditugaskan baginya. Masing-masing pihak dengan spesifikasi potensinya, sumber daya manusia dan alam dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk upaya pemulihan dan pembangunan itu. Dan tadi sudah dikatakan, dari seluruh aspek pembangunan yang dirancang dan dilaksanakan dalam rangka pemulihan Israel, ada salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan, adalah faktor pemulihan dan pembangunan spiritualitas, moral dan etika dari bangsa Israel. Untuk tugas dan tanggung jawab yang satu, yang sangat berat dan mulia ini, lalu Darius menunjuk Ezra. Ezra ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab untuk pemulihan spiritualitas, moral dan etika daripada umat. Kenapa Ezra ditunjuk? Karena Ezra adalah seorang imam, seorang ahli Taurat yang pasti dia tahu bagaimana membina umat dalam upaya memperbaiki spiritualitas, moral dan etika mereka sebagai orang-orang yang sudah dan pernah meninggalkan Tuhan. Ezra sangat paham terhadap tugas-tugas yang dipercayakan Darius. Dia mulai menjalankan tugas-tugas itu. Dan dalam tugas-tugas itu, Ezra fokus mengembalikan umat kepada Taurat. Taurat yang dijadikan sumber hukum. Bagaimana aturan-aturan, ketetapan-ketetapan dilakukan oleh umat dalam rangka pembentukan spiritual, etika dan moral mereka. Dengan demikian dalam tugas pembinaan itu, Ezra sangat fokus untuk bagaimana Taurat itu diberlakukan secara baik dan benar. Bagaimana wujud daripada Taurat itu? Kita pikir kita semua tahu Taurat
Hukum Musa itu. Esra bilang, kalau dulu dong percaya Tuhan, tapi dong mau percaya Baalai, janganlah sekarang sanglai. Percaya Tuhan itu Allah, Dia penolong dan pemimpin. Tidak boleh. Tidak boleh berdua hati. Janganlah dong percaya per patung-patung. Karena Allah sangat cemburu. Jangan kamu sebut Tuhan pun nama itu sembarang. Ya. Hargailah hukum hari Sabat. Dan berbagai hukum lain. Membunuh dan sebagainya. Hukum-hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Hargai itu. Dalam rangka pembentukan karakter spiritualitas umat. Jika demikian, maka umat akan diberkati dan dituntun oleh Tuhan. Upaya-upaya pemulihan, upaya-upaya pembangunan kembali Israel untuk membangun masa depan, mencapai damai dan sejahtera akan terwujud. Jemaat yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dilihat dari uraian teks bacaan tadi, lalu beta memberikan beberapa pesan dan catatan bagi kita. Setiap orang di antara ketong tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial tentunya kita saling membutuhkan yang satu dengan yang lain. Tuhan telah memberikan kita masing-masing talenta, masing-masing karunia, masing-masing potensi. Dan masing-masing potensi karunia itu dilabahkan sebaik mungkin, digunakan yang satu dengan yang lain untuk saling melengkapi, untuk membangun kehidupan bersama, baik dalam pelayanan gereja maupun masyarakat. Di antara ketong ada yang berpotensi besar, ada yang berpotensi lebih, ada yang berpotensi sederhana, ada juga yang berpotensi kurang, lemah. Tapi itulah Tuhan sudah menempatkan masing-masing potensi itu bagi tiap-tiap orang. Yang lebih memberikan kepada yang kurang. Yang kurang juga dapat memberi dari kekurangannya kepada yang lebih. Istilah yang lebih berikan dari kelebihannya, yang kurang memberi dari kekurangannya, supaya ada keseimbangan dalam hidup ini. Yang lebih tidak boleh memikirkan dirinya sendiri. Yang lebih tidak boleh menganggap dirinya hebat. Yang kekurangan juga tidak boleh minder terhadap kekurangannya, merasa diri kecil. Semua masing-masing harus berjuang dengan karunia yang diberikan untuk memperjuangkan hidup ini. Namun dalam kenyataannya, kadang-kala ketong yang besar-besar ini, ketong yang lebih-lebih ini, menganggap remeh orang-orang yang kecil di sekitar ketong orang. Kadang-kala ketong menganggap dong itu yang pakai, dong itu yang dibutuhkan, dong itu yang guna. Kadang-kala kita menyepelekan orang-orang kecil, orang-orang sederhana di sekitar kita. Padahal kita tahu yang kecil, yang kurang ada juga punya potensi yang bisa saya digunakan pada waktu dan tempat yang tepat. Maaf, ini soal ilustrasi. Ada seorang profesor, dia naik speedboat dari Galala ke Gunangarang. Selama di perjalanan dia bercerita dengan pembawa speed. Dia lihat seekor bulung elang dan dia bertanya, "Hai Bung, ale tahu elang sing?" Lalu yang membawa speed bilang, "Elang tuh ikan apa lai bapak?" Waduh, sang profesor bilang, payah nih. Speed berjalan terus. Sang profesor melihat ke Teluk Pulau Ambon. Dia bilang, "Aduh, polusi luar biasa di kota Ambon ini." Bung, ale tahu polisi itu apa?" Dia bilang, "Polisi itu ikan apa lai, Profesor?" Profesor bilang, "Bung, ale ini terpakai." "Sekolah apa?" "Beta sekolah SMP saja, Bapak." "Oh, saya pun hidup cuma setengah terpakai. Hidup setengah saja terpakai." Lalu kurang lebih 20 meter speed mendarat di Gudangarang atas keteledoran para penumpang, speed terbalik dan tenggelam. Para penumpang berusaha untuk menyelamatkan dirinya
Di daratan, sang profesor tidak bisa berbuat apa-apa. Orang Ambon bilang, kabas tangan saja. Lalu yang bawa speed tanya, "Bapak tahu berenang sing?" "Ya, beta sing tahu berenang." Lalu yang bawa speed bilang, "Bapak, beta penghidup setengah, tapi bapak penghidup nol. Bapak mati, saya bisa bikin apa-apa." Akhirnya yang membawa speed pergi menolong profesor berenang ke darat, dan profesor selamat. Jangan pandang enteng orang-orang kecil. Pada momen, waktu, dan tempat yang tepat, potensinya bisa dipergunakan menjadi berkat untuk orang banyak. Yang kedua catatan Bapak Ibu, kita ini terdiri dari daging roh dan roh. Roh penurut, daging lemah. Kalaupun dalam hidup sehari-hari kita karena kelemahan, keterbatasan, ada kehilafan, kelemahan yang terbuat, sehingga bisa saja mengakibatkan dosa bagi kita. Kita tenang sebentar, introspeksi, dan jika kita mengaku kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan itu penyayang dan pengasih. Dia akan menolong kita. Tapi ingat, bertobatlah dan jangan berbuat lagi. Catatan yang ketiga, semua orang punya persoalan dan masalah yang berbeda-beda. Dan masalah dalam hidup kita ini tidak pernah habis, tidak pernah selesai. Terjadi silih berganti. Anak masih kecil, masalah bagaimana dipelihara, sekolah selesai. Masalah juga bagaimana di perguruan tinggi selesai, masalah juga. Bagaimana lapangan pekerjaan, masalah juga. Bagaimana dia mau menikah, masalah juga. Masalah terjadi silih berganti dalam kehidupan rumah tangga ini. Ada yang baik, ada yang ringan, tapi juga ada yang berat. Jika masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan jika Tuhan tahu bahwa benar-benar kita sudah tidak berdaya lagi untuk mengatasi masalah kita, maka Tuhan akan bertindak menolong kita. Tuhan akan bertindak. Karena apa? Tuhan tahu seluruh persoalan yang kita alami dalam hidup ini. Dan Dia akan menolong pada waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat dalam memberikan pertolongan bagi orang-orang yang tidak berdaya menghadapi beban hidup yang berat. Ia memberikan pertolongan tepat pada waktunya dengan cara Tuhan tersendiri, bukan cara kita. Karena jalannya bukan jalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Dia mau menolong seseorang dalam mengatasi persoalan-persoalan penderitaan hidup yang begitu luar biasa. Lazarus, ketika Lazarus sakit, Marta dan Maria suruh memanggil Yesus untuk dapat menyembuhkan dia. Tetapi Yesus tak kunjung tiba, matilah Lazarus. Karena Yesus tidak datang menurut pandangan Maria dan Marta saudaranya. Pada beberapa waktu terdengar oleh Marta dan Maria bahwa Yesus dalam perjalanan akan menjumpai mereka. Dan ketika Yesus berjumpa dengan Marta dan Maria, Marta bilang, "Yesus, kalau pada saat itu Yesus ada, Lazarus yang mati. Dia akan hidup. Tapi kenapa Yesus terlambat? Dia sudah mati 4 hari Yesus." Yesus bilang, "Dongkas kubur dia di mana?" Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Yesus memanggil Lazarus, maka hiduplah Lazarus. Sudah 4 hari. Yesus panggil Lazarus, langsung Lazarus hidup. Bukankah kita ini juga Yesus telah memanggil nama kita satu persatu dari waktu ke waktu sehingga kita tetap hidup sampai saat ini? Bukankah kita mempunyai banyak persoalan yang silih berganti dalam hidup rumah tangga pribadi? Bukankah di dalam menghadapi persoalan itu Yesus telah memanggil kita sehingga kita ada sampai saat ini bagaikan Lazarus? Jangan takut, Immanuel, Yesus mencari saudara yang setia dan mengikuti Dia dalam jalan hidupnya. Yesus sanggup. Tidak pernah Dia terlambat. Dia memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Dan catatan yang terakhir Bapak Ibu, jadikanlah Taurat yang disempurnakan dalam hukum kasih itu prinsip hidup kita orang percaya. Kalau kita menjadikan Taurat yang disempurnakan dalam hukum kasih itu prinsip kita orang-orang percaya, maka kita akan dihargai, dihormati, disegani daripada orang-orang hebat
yang punya karakter dan perilaku yang kurang baik karena tidak sesuai dengan Taurat dan hukum kasih itu. Beta sengguri Bapak dan Ibu. Tapi Taurat dan hukum kasih itu harus diajar berulang-ulang. Jadi kalau ada yang masih percaya dewa-dewa lain, stop jua. Sakit, berdoa, lalu pi dokter, jangan cari orang berubah lain. Lalu bilang itu bikin, ini bikin, jangan. Nanti kalau ada masalah, pencemaran nama baik, pidana, masalah baru lagi. Yang berikut, jangan percaya patung-patung pulai. Sehingga guna. Patung-patung modern ini apa Bapak Ibu? Ya? Togel, judi online, kira-kira itu patung-patung modern ya. Kita mengharapkan bahwa itu akan membawa kebahagiaan hidup kita. Padahal bagaimana? Buktinya apa? Jangan sebut nama Tuhan Allah. Kadangkala orang memakai nama Tuhan untuk membackup kejahatan. Kadangkala orang memakai nama Tuhan untuk membenarkan yang salah. Jangan sumpah palsu pakai nama Tuhan sembarangan. Hukum hari Sabat. 6 hari lamanya kau bekerja. Hari ke-7 hari perhentian. Berbaktilah kepada Tuhan. Dan ibadah kebaktian kita itu merupakan wujud terima kasih kita karena 6 hari lamanya Tuhan sudah kasih kekuatan, Tuhan kasih nafas, Tuhan kasih kehidupan sampai ketong ada. Maka syukurlah dalam ibadah itu dengan puji-pujian, doa, nasar dan persembahan. Jadi jangan malas-malas ibadah. Bayangkan satu hari berapa jam Bapak Ibu? 24 jam ya. Satu minggu 7 hari ya. 7 kali 28 168 jam. Tuhan berikan 2 jam kasih per Tuhan sebagai ucapan syukur saja. Sem bisa. Aduh. Ajak suami, ajak anak, ajak istri kita. Mari kita pergi beribadah sebagai wujud syukur kita. Tuhan kasih rasa 68 jam satu minggu. Sen cukup lah, cuma 2 jam. Mari kita ibadah rame-rame. Indah sekali kalau kita terlibat dalam persekutuan ibadah itu. Di dalam ibadah itu kita menerima janji dan berkat untuk memasuki minggu yang baru yang Tuhan siapkan bagi kita. Di dalam ibadah itu kita menerima janji penyertaan Allah agar kita bisa bekerja dengan baik dan benar. Hormatilah orang tuamu. Bapak Ibu, yang susah dalam hidup ini pengabdian kepada orang tua. Paling susah. Kita mengabdi. Kadangkala anak-anak ini do sibuk dan kerja, berpisah jauh, lalu bilang katong suka kerja nih, mama dan papa biar hidup sempoyongan juga. Bagaimana? Pengabdian kepada orang tua itu paling susah. Jangan terlambat Bapak Ibu. Sehingga ada kadangkala istilah satu mama bisa piara 10 anak, tapi belum tentu 10 anak piara satu mama. Ada istilah mama penguang tuh, anak-anak penguang juga, tapi anak-anak penguang itu belum tentu mama penguang. Saya tidak tahu istilah ini benar atau tidak. Tapi marilah kita menghargai orang tua, karena mereka lebih dulu sudah berkorban dan membesarkan kita sampai kita ada sekarang. Mengucapkan syukur, hormatilah orang tuamu. Ini hukum-hukum Taurat, belum berzina, belum macam-macam. Ya, itu semua diajarkan kepada kita Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir dari hukum Taurat itu, jangan ingin orang pun istri, jangan ingin orang pun barang. Perempuan, laki-laki yang ada di dalam rumah itu jangan ingin akang. Ini hukum Taurat, hati-hati Bapak Ibu. Lalu hukum ini diterjemahkan dalam hukum kasih. Ya, orang Kristen itu harus hidup lemah lembut, panjang sabar, santun, tidak pemarah, tidak egois, kendalikan diri. Nah, ini ciri-ciri hidup yang sangat elegan yang dimiliki oleh orang percaya. Tidak boleh emosi, sabar, tidak boleh marah-marah. Ya, murah hati, tangan terbuka seperti pecilat, jangan tangan tertutup seperti petinju. Tidak boleh. Apalagi kalau petinju isi di hangsum mulai celaka sudah. Jadi itulah orang Kristen punya cara hidup, ya. Suka memberi, suka menerima, suka berbagi. Lebih berbahagia kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Dan kalau kita sudah lakukan kebaikan orang lain, jangan pikirkan, jangan hitung akang. Hitung kebaikan yang orang lakukan kepada kita. Maka kebaikan-kebaikan lain akan muncul dalam hidup saudara-saudara ini hari besok atau seterusnya. Inilah hukum-hukum kasih yang harus menjadi prinsip hidup kita. Jikalau hal itu kita lakukan dengan benar, maka Allah akan memerintahkan berkat hadir dalam rumah tangga kita. Semoga demikian. Amin.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita mengikrarkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli kita ikrarkan secara bersama. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan minta Syalia untuk puji Tuhan dengan lagu pujiannya. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semuanya, Shalom. Semoga lagu yang kita bawa bisa menjadi berkat bagi kalian punya kehidupan. Selalu melekat di hatiku.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita memberikan persembahan. Dengar anjuran Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Roh jiwa serta tubuhku ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang
Sang Suci penebus dosa dunia. Terima Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terima persembahan kami, kami berharap di dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melakukan doa persembahan secara bersama-sama. Demikian bunyinya. Semua yang kami terima asal daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Jemaat kekasih, kita bersama-sama akan dengar lagu pujian dari vokal grup sektor 5 Jemaat Betel. Sehabis hujan, janji untuk masa depan. Walau badai yang datang silih berganti, namun Kau selalu bersertaku. Tak pernah ku ragu kasih-Mu Tuhan, indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan dan berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku
tak pernah ku ragu, kasih-Mu Tuhan indah penuh dengan harapan. Takkan Kau kecewakan yang berharap padamu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah gunung batuku, Engkaulah yang menopangku saat ku lemah, saat ku jatuh. Tuhan, bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku ku berjalan, bukan dengan kuatku ku melangkah, bukan dengan kuatku ku jalani hidup ini, tapi oleh karena kasih-Mu Bapa. Tapi oleh karena kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa. Bukan dengan kuatku. Bagi para solois, vokal group, sekali lagi diucapkan terima kasih atas kesediaan memuji Tuhan dalam ibadah ini. Kita akan berdoa syafaat dan kita mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami, Allah yang kami sapa Bapa. Di saat ini, di hari perhentian di rumah-Mu yang kudus, selaku pribadi, keluarga, kami telah meninggalkan kesibukan kerja di tempat kami masing-masing dan kami datang beribadah dalam persekutuan jemaat ini di rumah-Mu yang kudus sebagai wujud rasa syukur kami atas penyertaan-Mu setidaknya 6 hari lamanya minggu kemarin kami bekerja. Terima kasih Bapa. Ini semua terjadi karena hikmat dan pengertian-Mu yang membuat kami mengambil keputusan untuk datang beribadah. Bapa, sebagaimana Engkau menyertai 6 hari lamanya kami bekerja, berusaha di minggu kemarin, kami masih membutuhkan pernyataan yang sama. Memasuki 6 hari ke depan atau hari-hari selanjutnya. Kami mohon Engkau memberikan kami hikmat dan pengertian. Kami mohon Engkau memberikan kami kesehatan untuk melakukan seluruh kegiatan kami di minggu yang baru ini. Tanggung jawab kami sebagai aparatur sipil negara. Tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang bekerja di perusahaan yang berwirausaha. Tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang bekerja di tepi-tepi jalan, di lorong-lorong, mereka yang mengayun beca, menjaga parkir,
supir-supir angkot, supir pribadi, supir kantor, mereka yang berjualan di pasar-pasar, dimanapun mereka berusaha, yang membersihkan jalan, yang membersihkan bak-bak sampah, apapun pekerjaan mereka, Tuhan sertai mereka. Di balik apa yang mereka usahakan itu, ada rezeki dan berkat, bawa pulang bagi keberlanjutan hidup rumah tangga mereka masing-masing, dan mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Hal yang sama juga kami berdoa bagi TNI dan Polri kami yang bertanggung jawab untuk menciptakan suasana yang aman, suasana yang nyaman dalam kehidupan masyarakat, yang bertugas untuk menjaga supaya kondisi masyarakat di sini aman-aman saja, baik adanya. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam tugas dan pengabdian mereka. Kami berdoa bagi orang-orang sakit yang ada di rumah dan di rumah-rumah sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Tua Gama Maranatha Robinson Tulukai yang sedang mengalami perawatan di Rumah Sakit Al-Fatah. Kami berdoa untuk pemulihan dan penyembuhannya. Kami berdoa bagi Ibu Sinta Lewakabesi yang jatuh sakit ketika dia dalam perjalanan memasuki rumah ibadah untuk beribadah. Dia sudah dibawa di rumah sakit, mudah-mudahan ada pemulihan dan penyembuhan baginya. Kami berdoa bagi ibu-ibu janda, anak yatim piatu, orang tua, para lansia, berikan mereka kehidupan dengan masa depan mereka masing-masing. Kami berdoa bagi mereka yang menikmati hari ulang tahun kelahiran, tapi juga hari ulang tahun pernikahan. Kebahagiaan mereka juga merupakan kebahagiaan kami ya Bapa. Kami juga berdoa bagi mereka yang dirundung kemalangan karena kehilangan orang-orang yang dikasihi, karena kehilangan suami istri atau anak-anak melalui peristiwa kematian. Hiburkan dan kuatkan mereka menghadapi suasana duka yang dialami. Kami berdoa bagi pendidikan anak-anak kami dari kelompok PAUD sampai perguruan tinggi. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang jauh dan dekat karena tugas dan pengabdian mereka. Mereka sedang membuat perjalanan keluar kota Ambon ini. Ya Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami berdoa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Secara khusus hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di berbagai tempat, baik itu gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, tapi juga bupati dan wakil bupati. Kami percaya secara khusus sebagai kota dan provinsi ini, kami percaya bahwa Engkau telah menentukan siapa saja yang nanti terpilih untuk memimpin kota ini. Oleh sebab itu apapun hasil dari pemilihan ini, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, dan semua yang dicalonkan harus menerima dengan pengucapan syukur bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kota dan negeri kami. Bapa di sorga, pada saatnya kami berdoa bagi kehidupan gereja kami dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Gereja Protestan Maluku, badan pekerja klasis, tapi juga jemaat-jemaat dengan seluruh tugas dan tanggung jawab. Semoga dalam tanggung jawab pelayanan ini, jemaat dilayani, mendatangkan sukacita dan kesejahteraan bagi hidup mereka di waktu sekarang maupun waktu yang akan datang. Kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon yang mengolah dan melaksanakan berbagai hal penyelenggaraan ibadah dan pemanfaatan Gereja Maranatha ini. Semoga apa yang mereka lakukan dalam pelayanan di saat ini menjadi berkat bagi kehidupan jemaat di mana kami datang beribadah dan kami memanfaatkan gereja ini untuk tujuan-tujuan pelayanan. Kami berdoa bagi ibadah yang sudah dilaksanakan ya Bapa. Mereka yang terlibat aktif di dalamnya. Ada para kostor, ada majelis bertugas dari Ora et Labora, majelis dari Sinar Kasih. Ada juga mereka yang terlibat sebagai pelengkap menunjang kelancaran ibadah ini. Entah mereka pemain band, kolektan, mereka juga yang bertugas di bidang IT, mereka juga yang bertugas untuk hal-hal yang berkaitan dengan kelancaran ibadah ini. Jemaat-Mu yang datang dan beribadah, semoga ibadah ini bermanfaat bagi kami, memberikan jaminan penyertaan-Mu bagi kehidupan kami di waktu yang akan datang. Jika ada kesalahan dan kelemahan yang terjadi, sempurnakan itu bagi kami Bapa,
supaya ibadah itu bermanfaat dan berguna bagi kami. Inilah doa kami Bapa, kami persembahkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerjaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri untuk kita bersama-sama melakukan 2 Sabat Lama 176, selanjutnya pengutusan dan penyertaan Tuhan. Selaku orang pengetap yang rajin kami himpunkan, dan rawa masuk terus ke lubuk Tuhan yang kudus, dan disapu kritikan yang Tuhannya penuh ayat, yang bila berkata apapun yang mati seperti gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetap, maju dengan nama Tuhanmu. Dan kami pun mengumpul terus, dan ingat kata penebus, bekerja rajin dan sabar, sebab penuaian besar. Dan kurang orang bekerja, hai lihat habis putihlah. Pergi ke padang medan pun bekerja dengan rajinmu. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetap, maju dengan nama Tuhanmu. Jemaat yang dikasihi, ibadah kita segera usai. Pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Amin, amin, amin. Ibadah selesai, masing-masing kita duduk dan berdoa syukur. Semua sudah doa syukur, selamat pulang, selamat berhari Minggu, Shalom.
dan senang bersandar